Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 3. Hari ini 28 September 2020. Mata kuliah program linear. Nah, program linear kita kemarin sudah membahas tentang metode-metode penyelesaian masalah linear yang kita sudah mencoba soalnya juga dengan cara pendekatan geometri, dengan cara mencari nilai X1 dan X2 dan dicari titik maksimumnya. Dan sekarang kita akan mengenal yang namanya metode simplex. Ini materi saya tidak menyiapkan materi, cuma saya mencari-cari di internet. Kalian juga nanti bisa sebelum mempelajari ini metode simplex ini lebih dalam, silakan nanti kalian bisa searching di halaman Google, cari di YouTube juga banyak. Nanti kalian coba untuk belajar terlebih dahulu. Untuk simplex hari ini saya hanya memberikan pengenalan apa sih metode simplex itu, apa toh kok menggunakan metode simplex kenapa gitu. Kan kemarin kita sudah mencoba dengan cara pendekatan geometri. Itu kan hanya untuk dua variabel, 3 variabel, dan terbatas pada hanya 3 variabel saja. Ketika kita memiliki 4 variabel, 5 variabel ataupun lebih, kita tidak bisa menggunakan metode dengan pendekatan geometri. Nah, untuk UTS nanti mungkin akan masuk bergantian antara semester 1, semester 2, nanti akan rollingan. Jadi nanti untuk materi program linear untuk UTS materinya yaitu pendekatan geometri dan simplex. Simplexnya nanti soal-soalnya biasanya saya cuma menggunakan dari latihan-latihan soal yang saya berikan kemarin. Kemarin kan yang pertama membentuk dari permasalahan membentuk bentuknya matematika itu kayak apa toh, dan yang kedua yaitu dari bentuk matematika tersebut diselesaikan menjadi sebuah penyelesaian dengan cara pendekatan geometri. Nah, sekarang Bapak bahas untuk menyelesaikan persamaan linear dengan metode simplex. Itu digunakan ketika variabelnya lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Itu hanya bisa digunakan untuk program linear. Nanti ada lagi dual dan primalnya. Oke, kita langsung masuk saja. Untuk materi ini banyak, nanti saya share di grup materinya, tapi kalian bisa mencari di internet, itu banyak. Kalian bisa mencari di Google ataupun YouTube bisa. Tapi untuk hari ini saya tidak akan menerangkan secara detail untuk metode simplex. Saya hanya untuk memberikan pengenalan saja. Setelah itu nanti kalian tak berikan tugas untuk mengerjakan cara pendekatan geometri. Nanti bisa dikumpulkan, nanti saya buatkan form Google Form-nya, nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Itu sebagai bukti kalian untuk mengikuti mata kuliah. Oke, program linear ternyata tidak dipakai untuk kita saja, ternyata di sains juga ada. Yang pertama yaitu metode simplex. Kita harus mengenal metode simplex itu apa toh? Metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada program linear yang kombinasi variabel terdiri dari 3 variabel ataupun lebih. Metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan besar dan visible ke pemecahan dasar visible lainnya yang dilakukan berulang-ulang atau iterasi. Nanti
sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Nah, nanti di metode simplex sebenarnya ini tuh permainan matematika, metode simplex. Metode simplex itu nanti kalian menghitungnya bukan hanya menghitung kemarin pendekatan geometri sekali hitung jadi, dan tapi untuk metode simplex itu kalian membutuhkan beberapa iterasi. Makanya di sini ada yang namanya yang dilakukan berulang-ulang atau iterasi. Biasanya kalau UTS hingga tingkat kalian kemarin saya menyertakan itu soalnya sampai iterasi ketiga. Jadi setelah kalian hitung itu ketemu nilainya itu iterasi pertama. Terus selanjutnya iterasi kedua, terus selanjutnya iterasi ketiga. Terus sampailah ketemu jawabannya, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian kan bisa nanti searching di Google ataupun YouTube. Caranya banyak. Itu ada mahasiswa juga yang mempresentasikan tugas-tugasnya. Seharusnya kalian mempresentasikan seperti itu, tapi ya bagaimana lagi? Ini adalah masa-masa pandemi, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian semangat belajar di rumah dan jangan bosan untuk melihat YouTube saya. Okay? Terus selanjutnya yaitu metode simplex ini diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Danzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lainnya. Metode menyelesaikan dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimum diperoleh. Syarat-syarat dan sifat metode simplex yaitu model program linear harus dirubah dulu ke dalam bentuk baku umum. Bentuk baku atau bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Nah, sifat bentuk baku yaitu semua batasan adalah persamaan atau dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Semua variabel tidak ada yang negatif dan fungsi tujuan dapat berupa minimasi atau maksimasi. Fungsi tujuan, saya ulangi, fungsi tujuan dapat berupa minimum ataupun maksimum. Nah, untuk bentuk umum model program linear yaitu maksimalkan atau minimalkan. Nanti kalian akan mendapatkan semisal maksimalkan dari persamaan Z X1, X2 sampai Xn sama dengan sigma 1 sampai N CZ kali XJ dengan batasan kendala yaitu sigma 1 sampai N A IJ kali XJ lebih dari atau kurang dari sama dengan BI dan XJ lebih besar sama dengan 0. Dengan ini dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan J 1, 2 sampai N. Atau maksimalkan atau minimumkan Z sama dengan C1 kali X1 ditambah C2 kali X2 ditambah C3 kali X3 ditambah sampai Cn kali Xn dengan batasan kendala sebagai berikut. Nah, ini nanti kalian bisa cari di Google nggak apa di YouTube aja. Nanti banyak sumber-sumber yang bisa kalian lihat selain saya. Oke. Keterangan Z itu adalah fungsi tujuan. XJ yaitu jenis kegiatan atau variabel keputusan. AIJ sama dengan kebutuhan sumber daya. I untuk menghasilkan setiap unit kegiatan J. Jumlah sumber daya I yang tersedia. CJ kenaikan nilai Z jika ada pertambahan 1 unit kegiatan J. A, B, dan C disebut juga sebagai parameter modelnya. M jumlah sumber daya yang tersedia, N jumlah kegiatan. Nah, di sini nanti kalian cocokkan. Ini sebenarnya kalian sudah mempelajari kemarin. Kayak seperti halnya CV Bangunkarta membuat suatu kereta api. Yang pertama yaitu kereta api cepat, yang kedua yaitu kereta api model biasa, di mana kereta api cepat itu membutuhkan bahan-bahan sebagai A, B, C. Model kereta api biasa membutuhkan bahan baku A, B, C, C juga kayak gitu. Nanti kalian cocok-cocokkan. Sebenarnya ini pengembangan dari
materi-materi yang kemarin. Selain ini nanti masih ada lagi primal dan dualnya, jangan khawatir. Atau mungkin teman-teman mau melihat untuk primal dualnya sekalian nggak apa-apa, nanti kita bisa bahas bareng-bareng atau saya bahas sendiri di kolom YouTube. Okay? Tahapan transformasi ke bentuk standar pertama yaitu fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda lebih dari kurang dari diubah menjadi satu bentuk persamaan bentuk standar dengan cara menambahkan satu variabel baru yang dinamakan slang variabel atau slack variabel. Biasanya saya ngomongnya slang, di sini boleh juga di sini disebut juga slack variabel. Banyaknya slack variabel tergantung pada fungsi pembatasnya. Tahapan yang kedua yaitu fungsi tujuan. Dengan adanya slack variabel pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variabel ini. Karena slack variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan dengan nilai 0. Nah, seperti ini bentuk standar dari metode simplex. Fungsi tujuan maksimumkan. Tadi kan persamaannya gimana ya? Sebentar. Fungsi tujuannya yaitu seperti ini. Tadi kan nilainya Z, diperhatikan, didengarkan. Z sama dengan C1, Z sama dengan C1 kali X1 ditambah C2 ditambah X2. Nah, diubahlah menjadi bentuk baku standar, yaitu dari penjumlahan di sebelah kanan itu dipindahkan ke sebelah kiri dengan menambahkan nilai 0 S1 ditambah dikurangi 0 S2 atau slang 2 sampai dengan 0 kali slang N. Dari sini ada gambaran, tadi kan bentuk bakunya seperti ini. Nah, C1 ini digeser ke sisi kiri sehingga menjadi Z dikurangi C1 X1 dikurangi C2 X2 dikurangi C3 X3. Seperti halnya seperti ini. Oke. Selanjutnya fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya yaitu A11 X11 plus A22 X22. Dilihat perbedaannya. Sama, namun untuk lebih dari atau kurang dari atau lebih dari itu diubah menjadi sama dengan sehingga menjadi A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik tambah A1N XN plus S1 0 ini kurang nih plus 0 kali slang 1 plus 0 kali slang 2 sampai 0 kali SN. Ini penambahan ini S1, S2 ini tergantung dari variabel slangnya di sini. Jadi ketika variabelnya ada 1, 2, 3 berarti ini 0 kali S1, 0 kali S2, 0 kali S3 sampai seperti itu. Nanti kalian akan melihat sendiri. Nanti kalau pada intinya kalian lihat dulu di Google di sumber lain atau di YouTube nggak apa-apa. Di sumber lain nanti bisa mengerti, nanti tak ajarkan untuk mengerjakan untuk minggu depan. Okay? Untuk hari ini kalian melihat apa itu namanya? Mengenal dulu yang apa itu namanya bentuk baku, pengubahan bentuk bakunya, pengubahan fungsi pembatasnya, menentukan fungsi slangnya, variabel slangnya. Pada intinya kalian harus belajar itu dulu. Nanti kalian lihat dulu di YouTube banyak. Nanti cari saja dengan kata kunci metode simplex gitu aja. Oke? Yang penting kalian mengerti dulu ini aja. Nanti setelah pembahasan ini akan saya berikan tugas untuk kalian untuk mengerjakan dari
pendekatan geometri dulu dari 2 variabel dan 3 variabel. Kalian coba mengerjakan dengan metode pendekatan geometri. Dari persamaan itu kalian ubah dulu dan kalian coba untuk mengubah dari bentuk apa itu namanya? Fungsi tujuannya diubah menjadi bentuk bakunya seperti ini. Oke, diubah bentuk bakunya menjadi seperti ini dan fungsi pembatasnya juga seperti ini. Tapi saya minta 2 soalnya dikerjakan dengan menggunakan pendekatan geometri dulu. Terus selanjutnya dari soal itu kalian ubah dari bentuk biasa menjadi bentuk bakunya dan fungsi pembatasnya juga. Saya ingin tahu cara kalian menentukan 0 kali S1 atau 0 kali slang 1 dikurang 0 kali slang 2 itu bagaimana? Benar apa salah? Nanti saya harap kalian nonton YouTube-nya dulu, searching di YouTube lebih interaktif. Nanti kalian akan ajarkan ini. Ini cara menghitungnya. Angka kuncinya dari mana, menentukan baris kuncinya bagaimana. Nanti saya kejarkan. Ini masih banyak lagi, masih ada 76 slide lagi. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini untuk program linear metode simplex. Nanti untuk materi ini saya sharekan ke grup dan untuk apa itu namanya? Untuk tugasnya saya share juga ke YouTube, ke grup juga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, apalagi jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kalau saya ada salah kata, salah hujan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.